Pemirsa, siapa sangka India menyimpan begitu banyak kejutan. Negara yang megah ini bukan sekadar destinasi. Ternyata, India adalah kisah hidup yang terpahat lewat budaya dan sejarahnya. Kita mulai dari New Delhi. Ibu kota ini dianggap jantung bangsa. Disinilah pusat pemerintahan berada dan simbol-simbol sejarah tersimpan. New Delhi terletak di utara India. Sebelum menjadi ibu kota modern, lokasinya pernah jadi pusat kekuasaan berbagai dinasti, dari Gupta, Maurya, hingga Kekaisaran Mughal. Namun pemirsa, cuacanya bisa ekstrim. Musim panas bisa panas sekali, suhu mencapai 40 derajat Celcius. Musim dingin datang antara November sampai Februari, turun sampai 5-10 derajat Celcius. Bukan hanya itu, New Delhi juga dilayani sistem transportasi yang canggih. Metro modern memudahkan perjalanan. Ada pula bus, taksi, dan ojek daring yang membuat mobilitas warga dan wisatawan lebih lancar. Dari sisi ekonomi, kota ini didukung sektor perdagangan, jasa, manufaktur, dan pariwisata. Yang menariknya lagi, New Delhi disebut sebagai kota terpadat dan terkumuh kedua di dunia. Pada 2021, kota ini tercatat menjadi rumah bagi 31,1 juta manusia. Siapa sangka, di balik geliat ekonominya, ada masalah besar soal keamanan perempuan. Survei oleh beberapa pakar, termasuk Thomson Reuters Foundation, menyimpulkan New Delhi termasuk kota paling tidak aman bagi perempuan. Kekerasan seksual dan perdagangan manusia disebut sebagai dua penyebab utama. Sekarang kita geser ke sisi agama. Islam adalah agama kedua terbesar di India setelah Hindu. Menurut data PBB untuk 2024, dari total penduduk 1,43 miliar jiwa, sekitar 14,6% atau sekitar 285,5 juta jiwa di India memeluk Islam. Islam masuk ke India lewat berbagai jalur, formal dan informal, sejak masa Nabi Muhammad. Konon, pada abad ke-7, ada ekspedisi yang dikaitkan dengan Khalifah Umar bin Khattab. Pada abad ke-14, penyebaran Islam semakin meluas lewat penaklukan oleh Timur Leng, penakluk asal Asia Tengah. Bukan hanya itu, beberapa wilayah memiliki populasi Muslim signifikan. Uttar Pradesh tercatat sekitar 19,26% Muslim, diikuti West Bengal, Bihar, Assam, dan New Delhi. Mayoritas Muslim di India mengikuti mazhab Hanafi. Siapa sangka, banyak Muslimah di India tidak memakai mukena saat sholat karena pakaian sehari-hari mereka memenuhi syarat sah sholat. Meski demikian, ada wilayah yang belum menyediakan ruang khusus perempuan di masjid. Namun hal itu tidak menghentikan mereka untuk beribadah. Beralih ke hal yang mungkin mengejutkan, konsumsi whisky. Siapa sangka, di ibu kota India yang mayoritas penduduknya Hindu, tingkat konsumsi whisky termasuk terbesar di dunia. Menurut Quartz, konsumsi whisky di India pada 2012 mencapai sekitar 1,2 miliar liter, menjadikan India pasar whisky terbesar berdasarkan volume. Bahkan, jumlahnya diklaim lebih besar daripada negara-negara di Eropa dan Amerika. Namun pemirsa, ada sisi lain yang kurang menyenangkan. Banyak jalan di India kotor, sampah berserakan. Orang yang makan lalu membuang sampah sembarangan atau mengunyah tembakau lalu meludah di jalan sudah jadi pemandangan biasa. Kita coba lihat beberapa sebabnya. Pertama, orang India dikenal sangat rajin merawat rumah masing-masing. Sayangnya, sikap itu sering tak terbawa keluar rumah. Mentalitas bahwa kebersihan fasilitas umum adalah tanggung jawab orang lain masih kuat. Kedua, kemiskinan masih meluas. Meski ekonomi tumbuh pesat, ada 360 juta warga termiskin yang hidup dalam kondisi sangat bobrok. Permukiman kumuh jadi bagian tak terpisahkan negara ini. Kondisi rumah yang padat, kurang ventilasi, dan fasilitas sanitasi buruk membuat lingkungan jadi tidak higienis. Selain itu, fenomena kepadatan penduduk, overpopulasi, memperparah masalah. India adalah salah satu negara terpadat di dunia. Migrasi dari desa ke kota-kota besar seperti Mumbai dan Delhi menambah tekanan pada infrastruktur. Banyak yang akhirnya tinggal di daerah kumuh
yang dibangun dari lembaran plastik dan bambu tanpa saluran pembuangan yang layak. Dan ada faktor sosial lain, ketika sebuah jalan sudah dipenuhi sampah, orang cenderung menambahnya. Sistem kasta juga berperan, karena norma sosial, pekerjaan membersihkan dianggap pekerjaan tertentu, sehingga stigma membuat masalah kebersihan menjadi urusan orang lain. Pemerintah juga dinilai kurang dalam layanan pembersihan publik, tempat sampah minim, saluran air tak tertangani, sehingga masalah berulang. Polusi udara juga jadi masalah besar. Platform pengukur kualitas udara berkantor di Swiss, IQR, pernah menempatkan New Delhi sebagai ibu kota paling berpolusi selama 3 tahun berturut-turut. Bahkan, dari 50 kota paling polusi di dunia, 35 berada di India. Data Oktober 2022 menunjukkan Delhi, Kolkata, dan Mumbai masuk 5 besar kota paling polusi. Lalu, apa penyebab utamanya? Analisis mengungkap sumber polusi lokal memegang peran besar. Emisi kendaraan menyumbang sekitar 51% polusi di Delhi. Selain kendaraan, 13% datang dari perumahan, 11% dari industri konstruksi, sekitar 7% dari industri, sementara pembakaran limbah dan sektor energi masing-masing menyumbang 5%. Debu jalan juga berkontribusi sekitar 4%. India dikenal dengan banyak hal hebat. Bollywood, kuliner, yoga, Hindu, Taj Mahal, serta sejarah dan budaya yang kaya. Namun pemirsa, siapa sangka, di balik pesonanya ada tantangan besar, masalah keamanan, sanitasi, kemiskinan, dan polusi yang masih harus diatasi. Ternyata, kompleksitas sebuah negara tidak selalu tampak dari foto-fotonya. Nah pemirsa, bagaimana pendapat kalian tentang India dan ibu kotanya? Tinggalkan komentar di kolom di bawah. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mari diskusi di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.